Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOr, selaku dosen mengaku mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siska Adelia dengan NIM 5243240067. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi Pendidikan Kewarganegaraan bagian 6 yang berjudul Hakikat Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Demokrasi untuk Semua. Di sini, kita akan membedah seluruh poin penting mengenai sistem demokrasi kita, mulai dari konsep dasar, sejarahnya di Indonesia, struktur pemerintahannya, hingga pilar-pilar yang menyangganya tanpa ada poin yang terlewat. Makna demokrasi dari Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, kedaulatan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Keputusan penting diambil berdasarkan kehendak dan kepentingan masyarakat luas. Kalimat Abraham Lincoln ini menjelaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah dari negara ini. Namun, dalam realitas masyarakat yang sangat majemuk, kedaulatan rakyat ini tidak akan berjalan sehat tanpa adanya prinsip toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Perbedaan pendapat, latar belakang, maupun keyakinan adalah hal yang sangat wajar. Demokrasi yang sehat justru dibangun di atas kemampuan kita untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Penghormatan terhadap perbedaan ini penting agar kita bisa saling belajar, mengurangi potensial konflik, dan memastikan bahwa semua suara termasuk kelompok minoritas tetap didengar, dihargai, dan dilindungi di dalam sistem pengambilan keputusan. Pada slide kedua ini, kita melihat bagaimana demokrasi di dunia dipetakan. Yang pertama, berdasarkan cara penyaluran aspirasi, ada demokrasi langsung di mana rakyat terlibat langsung dan tidak langsung yang menggunakan sistem perwakilan melalui lembaga legislatif, seperti DPR. Yang kedua, dari titik beratnya, ada demokrasi formal yang fokus pada prosedur hukum, material yang fokus pada keadilan ekonomi, dan gabungan yang mencoba menyeimbangkan keduanya. Terakhir, dari aspek ideologi, dunia mengenal demokrasi konstitusional yang liberal dan demokrasi rakyat yang berbasis proletar atau komunis. Lalu, di mana posisi Indonesia? Kita memilih jalur tersendiri, yaitu demokrasi Pancasila yang memiliki 4 karakteristik utama. Sistem kita tidak sekadar bebas, melainkan dikontrol oleh nilai-nilai religius ketuhanan. Karakteristik paling khas dari kita adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Bukan sekadar menang-menangan suara atau voting bebas. Tujuannya pun mulia, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan memastikan adanya harmoni yang menyeimbangkan antara hak asasi dengan kewajiban asasi kita sebagai warga negara. Slide ini memetakan perjalanan panjang dan pasang surut demokrasi di tanah air kita. Kita pernah mencoba sistem parlementer yang liberal, lalu bergeser ke terpimpin, hingga ke era Orde Baru. Sekarang kita berada di era reformasi yang membuka keran kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta kebebasan pers. Namun, sejarah mengajarkan bahwa demokrasi tidak boleh dijalankan sebatas formalitas. Kebebasan yang ada saat ini harus selalu diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab moral, etika, hukum, dan persatuan. Inilah mengapa pendidikan demokrasi sangat penting bagi kita generasi muda, agar kita tumbuh menjadi warga negara yang kritis dan aktif. Namun, tetap menjaga stabilitas negara serta berkomitmen pada kepentingan seluruh rakyat, bukan kebebasan tanpa arah. Slide kelima ini membandingkan dua sistem pemerintahan demokrasi utama secara utuh. Dalam sistem
presidensial yang dianut Indonesia, presiden memegang posisi ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bertanggung jawab kepada rakyat dan konstitusi, serta memiliki masa jabatan yang tetap atau fixed term. Sebaliknya, dalam sistem parlementer, kepala negara hanya bersifat simbolis, seperti raja atau sultan. Roda pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, dan kabinetnya bisa kapan saja dibubarkan oleh parlemen jika menerima mosi tidak percaya. Untuk menjalankan kedaulatan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 mendesain pembagian kekuasaan ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi memastikan adanya prinsip checks and balance, artinya lembaga-lembaga ini saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak ada kekuasaan yang absolut. Agar mekanisme ini dipercaya oleh rakyat, keadilan dan akuntabilitas wajib menjadi dua pilar utamanya. Keadilan menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan secara setara di hadapan hukum dan memiliki akses hak yang sama. Sementara akuntabilitas mengharuskan pejabat publik untuk transparan dan siap bertanggung jawab atas tindakannya. Ketika pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel, maka rasa aman masyarakat serta kualitas demokrasi kita akan otomatis meningkat pesat. Sebagai rangkuman dasar dari seluruh materi kita, Profesor Ahmad Sanusi merumuskan 10 pilar utama yang menyangga demokrasi Pancasila. Pilar-pilar ini bergerak mulai dari fondasi spiritual, ketuhanan yang Maha Esa, kecerdasan warga negaranya, penegakan hukum atau rule of law, perlindungan HAM, hingga keadilan sosial. Ke-10 pilar ini berujung pada satu filosofi kebangsaan yang sangat mendalam, bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir kita. Demokrasi hanyalah sebuah alat, sebuah kendaraan politik. Tujuan akhir yang sebenarnya adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, aman, dan sejahtera. Sebagai kesimpulan akhir, demokrasi Pancasila yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan kita untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan tanggung jawab sosial. Melalui penguatan nilai toleransi di masyarakat, penegakan keadilan hukum, serta komitmen transparansi dari lembaga-lembaga negara, kita dapat memastikan bahwa demokrasi ini benar-benar bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Siska Adelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.